Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan praktikum fisiologi tumbuhan, kali ini dengan materi difusi osmosa dan imbibisi. Sebelum kita melakukan percobaan, kita lihat dulu alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, kita butuh untuk praktikum percobaan difusi, kita membutuhkan tabung reaksi dan agar yang sudah diisi ke dalam tabung dengan berbagai macam konsentrasi, mulai dari 2%, 3%, 4%, dan 5%, serta kita butuh menggunakan methylene blue untuk bahan yang lainnya. Juga untuk alatnya kita butuh pipet tetes dan gelas ukur. Untuk praktikum percobaan osmosis atau osmosa, kita butuh bahan-bahannya, yaitu ada silen, kloroform, diethyl ether, methylene blue atau methylene blue, juga gelas ukur, pipet tetes, atau kita bisa menggunakan pipet mikropipet, serta tabung reaksi dengan tutup ulir. Untuk praktikum percobaan imbibisi, kita membutuhkan karet, biji kacang kedelai yang sudah di oven selama semalam dengan suhu 100 sampai 105 derajat. Kita butuh minyak tanah, air atau aquades. Kita butuh botol selai atau botol jar atau botol pido, penutup, dan gelas ukur. Satu tambahan lagi, kita menggunakan timbangan presisi untuk nanti menimbang karet gelang dan biji kacang kedelai. Kita mulai percobaan yang pertama, yaitu difusi. Ini metilen biru dengan konsentrasi 0,1%. Ini agar-agar yang sudah kita kasih tanda. Ini untuk menentukan nanti dia melakukan difusi. Kita masukkan semua ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi agar-agar ini, yaitu metilen blue 0,1% sebanyak 22 mili. Kita gunakan pipet mikro ukuran 1000 mikron. Kita masukkan sebanyak 2 kali seperti ini. Tekan, masukkan. Dua. Kita lanjutkan terus sampai semua tabung reaksi bersih agar-agar ini diisi dengan metilen blue sebanyak 2 mili. Setelah masukkan seperti ini, kita kasih tutup dengan menggunakan aluminium foil dan kita rekatkan biar tidak terjadi penguapan. Jika sudah kita masukkan semua metilen blue, untuk metilen blue yang konsentrasi 2%, ada yang kita masukkan ke dalam suhu kulkas atau suhu refrigerator sekitar 2-10 derajat Celcius, sedangkan untuk yang lainnya, konsentrasi 2% yang lainnya, 3%, 4%, 5%, kita simpan di suhu ruang. Kita amati kurang lebih 1 minggu untuk proses 5-7 hari, terus kita 1 minggu untuk proses difusi si metilen blue di dalam konsentrasi agar yang berbeda-beda ini. Selanjutnya yaitu osmosa. Kita butuh bahan-bahan, kita kerjakan semuanya di dalam lemari asam. Lemari asam seperti ini. Kalau kurang terdengar mungkin nanti bisa di review kembali dengan dosen praktikumnya. Jadi kita gunakan tabung reaksi yang berulir dengan tutup keras agak erat. Kenapa kita menggunakan yang berulir? Karena khawatir nanti percobaan bahan-bahan yang kita gunakan itu mudah menguap. Yang pertama, bagaimana caranya untuk mengetahui proses terjadinya osmosis atau osmosa ini? Kita masukkan dulu kloroform sebanyak 5 mili yang sudah kita masukkan ke dalam gelas ukur, pelan-pelan. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kita pelan-pelan. Lalu kita buat pembatas di antara
di atas kloroform ini dengan menggunakan metilen biru konsentrasi sekitar 0,1% maaf, sebanyak kurang lebih yang penting tertutup semua, kira-kira sekitar 1 mili. Tutup sampai tidak ada batasnya. Seperti ini bentuk cincinnya. Jadi benar-benar tutup. Nah, ini kita beri tanda nanti dengan menggunakan marker. Lalu setelah kloroform masuk, kita masukkan lagi bagian atasnya yaitu dengan ether. Pelan kita masukkan juga ether. Sampai dia menyatu dulu pelan-pelan, tidak dimiringkan. Kita bisa menggunakan pipet tetes pelan-pelan. Yang penting semuanya ini prosesnya pengerjaannya dilakukan di dalam lemari asap. Nah, seperti ini. Kita tutup dengan rapat. Bagian bawah adalah kloroform, bagian atas adalah ether. Ini ada tanda. Nanti kita lihat kemampuan osmosis, apakah kloroform yang akan naik ke atas atau ether yang akan turun ke bawah ke bagian kloroform. Nanti dia mati kurang lebih mungkin sekitar 5-7 hari. Kita lakukan juga hal yang sama untuk kloroform dan silen. Dan jangan lupa ini tanda pembatas dari metilen blue ini atau metilen biru ini kita tandai dengan pulpen marker. Setelah dimasukkan semua di bawah kloroform, di atas silen, kemudian diberi tanda begini. Semuanya sudah kita kasih tanda untuk metilen blue posisinya di mana. Nanti posisi metilen blue ini setelah pengamatan kurang lebih 1 minggu apakah dia posisinya akan turun atau akan naik. Jadi kita akan tahu mana yang mengalami osmosis, apakah si silennya atau si kloroform atau si Cl kloroform atau si ethernya. Nah, demikian percobaan untuk praktikum. Kita lanjutkan lagi praktikum selanjutnya, yaitu percobaan selanjutnya yaitu imbibisi. Kita membutuhkan alat-alat seperti botol video ini, gelas ukur, bahan-bahannya minyak tanah, kacang kedelai dengan karet. Nanti kita akan tuang kurang lebih 50 ml 30-50 ml aquadesk atau air keran ke dalam botol video seperti ini. Kita tuangkan ini aquadesk, kita masukkan aquadesk, lalu kita masukkan minyak tanah. Kita masukkan minyak tanah ke dalam botol video, kedua botol video. Kemudian kita timbang bahan imbibannya, bahan-bahannya yang akan dimasukkan ke dalam larut aquadesk dan minyak tanah, yaitu kacang kedelai dan karet masing-masing sebesar 5 gram. Kita timbang 2 karet, 2 buah wadah ini tim sebanyak 5 gram untuk karet gelang, sebanyak 2 kali begini, 2 kali 5 gram seperti ini. Kalau agak lebih kita ambil sampai dia tepat sampai dia tepat 5 gram, sebanyak 2 kali seperti ini karet gelangnya. Nah, begitu juga dengan kedelai yang sudah dimasukkan ke dalam oven dengan suhu kurang lebih 102-105 derajat. Kita timbang juga sebanyak 5 gram.
Nah, setelah 5 gram kita bisa buka, lalu kita timbang juga 2 kali kacang kedelai dengan berat yang sama, yaitu 5 gram. Setelah kita timbang dan setelah kita masukkan pelarut air dan minyak tanah, kita masukkan ini kan minyak tanah, yang ini air, kita masukkan masing-masing 5 gram kacang kedelai yang sudah tadi kita timbang, kita masukkan. Lalu kita tutup dengan menggunakan aluminium foil. Seperti ini, sudah ditutup. Lalu kita lanjutkan lagi dengan yang karet. Kita masukkan juga sama ke dalam minyak tanah sampai dia terendam. Lalu kita masukkan lagi karet ke dalam air sampai dia juga terendam. Dan jangan lupa kita tutup dengan menggunakan aluminium foil. Setelah masing-masing terendam, biji dan karet gelangnya sudah terendam di masing-masing pelarut, kita diamkan. Set waktunya kurang lebih 2 jam. Nanti kita timbang kembali biji kedelai yang dimasukkan ke dalam dalam air atau dan minyak tanah, juga timbang kembali karet gelang yang dimasukkan ke dalam air dan minyak tanah, apakah nanti akan ada perubahan minyak tanah atau mengalami imbibisi pelarutnya ke dalam zat imbibannya, seperti itu. Nanti kita lihat hasilnya setelah kurang lebih 2 jam.